Ukraina bantah titip pesan perdamaian ke Putin lewat Jokowi. Natalius Pigai, Jokowi gagal total, bikin malu. Jadi dari segi misi perdamaian, saya tidak melihat adanya terobosan, karena kalau misi perdamaian itu berarti konsep perdamaian diterima oleh kedua pihak ya, baik Ukraina maupun Rusia. Sementara di sini nampaknya yang responsif hanya Ukraina, sementara Presiden Putin sama sekali tidak merespon gagasan atau upaya perdamaian dari Indonesia ini. Jadi itu realitanya, itu faktanya. Tentu kita tidak perlu kecil hati karena Sekjen PBB pun juga macet ya, tidak ada terobosan yang signifikan, dan juga Presiden Turki Erdogan pun yang melakukan upaya fasilitasi atau mediasi antara Rusia dan Ukraina juga belum mencapai terobosan. Tempat mau jadi penengah di situ kan. Apalagi kalau datang figur Presiden Jokowi yang dianggap oleh dunia internasional kemampuan dia untuk berdiplomasi itu rendah sekali. Kan kalau kita mau jadi penengah, kita mesti punya semacam moral standing yang kuat. Bahwa bangsa ini juga utuh, karena itu akan didengar oleh internasional. Bahwa ekonomi kita cukup tangguh untuk menjadi landasan bahwa kita tidak ada problem dengan dalam negeri lalu ingin keluar negeri menyelesaikan masalah orang lain. Ini apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 24 Februari kemarin ketika Rusia melancarkan operasi militer khususnya ke Donbas. Ketika itu Bapak Presiden dalam Twitternya mengatakan stop perang, karena perang itu menyengsarakan umat manusia. Lalu dari situ saya pelajari piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu mengacu kepada pasal 2 ayat 3 piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatakan bahwa setiap negara yang mempunyai sengketa di antara mereka maka harus menyelesaikan secara damai sehingga tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan. Jadi kalau langsung Presiden Jokowi datang ke Ukraina dan Rusia, itu artinya dia mau bikin headline di dalam negeri bukan di luar negeri. Karena nggak akan dianggap oleh luar negeri, ini ngapain nih Presiden. Lain kalau misalnya ada keputusan PBB untuk minta beberapa negara termasuk Indonesia untuk jadi semacam yang dulu biasa disebut komisi penengah. Jadi ini sebetulnya ya sekali lagi orang akan anggap pencitraan aja. Ya, kalau saya lihat pertama pemerintah Indonesia pasti tidak menjadikan satu-satunya instrumen dalam konteks diplomasi itu setuju atau tidaknya terhadap resolusi PBB. Pasti ada upaya-upaya lain. Nah, yang kita lihat ini kan sebuah kondisi yang skenario paling mungkinnya adalah diplomatic stalemate atau kebuntuan diplomatik. Menurut saya mungkin itu salah satu pilihan-pilihan instrumen di antara banyak instrumen yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Luar Negeri untuk melakukan solusi-solusi baru. Pak Presiden di dalam pernyataannya juga mengatakan bahwa dampak perang terhadap rantai pasok pangan dan pupuk sangatlah nyata. Khusus untuk pupuk, jika gagal menanganinya, maka krisis beras yang dapat menyangkut 2 miliar manusia, terutama di negara berkembang, dapat terjadi. Ini bukan hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga penting bagi negara-negara berkembang untuk mencegah rakyat negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem dan kelaparan. Aktivis hak asasi manusia HAM Natalius Pigai menyoroti terkait bantahan Ukraina soal Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa menyampaikan pesan dari Ukraina ke Presiden Rusia. Natalius Pigai menyebutkan hal-hal yang terkait misi perdamaian dunia yang dilakukan oleh Jokowi maupun namun berujung adanya bantahan dari pihak Ukraina. Natalius mengatakan
bahwa bantahan dari Ukraina menunjukkan Jokowi tak memahami soal pesan dalam perang. Jokowi juga dianggap tak bisa menjaga martabat Presiden Ukraina. Tak hanya itu, Natalius Pigai juga mengatakan kabar terkait Rusia yang membombardir Ukraina sebenarnya bukti bahwa Rusia tidak dihargai. 1. Jokowi tidak paham pesan dalam perang mesti tertulis. 2. Tidak bisa jaga martabat Zelensky. 3. Serangan saat di Rusia tanda tidak dihargai. Cuitan Natalius Pigai dalam akun Twitter pribadinya yang dikutip populis.id pada Senin tanggal 4 bulan 7 2022. Natalius juga menyebut bahwa adanya unsur kebohongan terkait penyampaian pesan pada misi perdamaian dunia yang dilakukan Presiden Jokowi. Ia juga menyebut Jokowi telah gagal dan membuat malu. 4. Ada unsur bohong dunia. 4. Baru pertama kali dalam sejarah seorang presiden dibantah. 5. Jokowi gagal total. 6. Bikin malu. Tutupnya. Ukraina menjelaskan bahwa Presiden Volodymyr Zelensky tak pernah meminta Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pesan perdamaian kepada Rusia. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan yang disampaikan Jokowi setelah bertemu Zelensky di Istana Mariinsky pada Rabu tanggal 29 bulan 6 2022. Pada pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan kunjungannya merupakan bentuk kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu menyebut Indonesia menyoroti pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Tak hanya itu, dia juga menyampaikan pentingnya penyelesaian damai dalam konflik antara Ukraina dan Rusia. Meskipun hal merespon itu, Ketua Bidang Advokasi DPP Front Persaudaraan Islam FPI Aziz Yanuar mengaku bingung pernyataan Ukraina yang membantah pernyataan Jokowi. Kami bingung juga kok bisa-bisanya dibantah sama pihak Ukraina atas pesan yang katanya dibawa Pak Jokowi kepada Presiden Putin, kata Aziz kepada jpnn.com Minggu tanggal 3 bulan 7. Aziz percaya semua tindakan Presiden Jokowi pasti didasari niat yang baik. Namun, kejujuran pemerintah Ukraina tetap berdampak negatif. Sebenarnya, bohong untuk mendamaikan itu menurut saya tidak masalah. Namun, dibantahnya itu yang membuat malu, kata Aziz Yanuar. Kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia membawa pesan perdamaian dunia sesuai amanat konstitusi. Hal ini pun ditiru gerakan moral rekonsiliasi Indonesia untuk ikut mendamaikan konflik yang ada di dalam negeri. Salah satu yang disoroti GMRI terkait penolakan renovasi rumah ibadah Klenteng Jiu Tiankung di Sukabumi yang sudah berdiri sejak tahun 1975. Renovasi dan pembangunan Klenteng Vihara Jiu Tiankung yang digagas Yayasan Gema Cita Nusantara di Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi mendapat penolakan. Hal tersebut tertuang dalam berita acara tentang musyawarah pembahasan rencana dan atau pembangunan Klenteng Vihara Jiu Tiankung serta bansos yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Gema Cita Nusantara di wilayah Desa Tenjolaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Menyikapi hal ini, GMI mengajak semua pihak untuk membangun kesadaran bersama bagi sesama anak bangsa
menjadi dasar yang penting bagi hubungan antar agama, kata Ketua Umum GMI Eko Sriyanto Galgendu Selasa, tanggal 5 bulan 7 2022. GMI mengingatkan sesama anak bangsa untuk berhati-hati dan waspada terhadap upaya-upaya memecah belah bangsa dengan mengadu domba dengan latar belakang SARA dan seringkali dipicu dari kesenjangan ekonomi dan politik. Kedua belah pihak pun diminta saling menahan diri dari pengerusakan secara fisik, saling mengingatkan satu sama lain dengan saling membantu untuk menumbuh kembangkan persaudaraan satu bangsa, serta mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam mengambil kebijakan, tandasnya.